teknik elektrohutan, inovatif, profesional, dan berhasil. Yes, yes, yes. Teknik elektrohutan, inovatif, profesional, dan berhasil. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini adalah kegiatan hari terakhir pelaksanaan PKKMB yang dilaksanakan di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Kegiatan hari ini yaitu berhubungan dengan pengenalan jurusan, prodi, dan himpunan yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nah guys, jangan lupa ya untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys, kita ikuti kegiatannya ya. Nah, karena merupakan pengenalan prodi, jurusan, himpunan, maka pelaksanaannya dipisah ya guys ya. Dilaksanakan oleh setiap prodi dan jurusan sesuai dengan prodi yang ada di Fakultas Teknik. Seperti apa jalan ceritanya guys? Kita saksikan dokumentasinya ya guys. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kita ada kegiatan untuk pengenalan himpunan kan? Ada pengenalan dari himpunan. Jadi sebelumnya di teknik ini kan banyak jurusan ya, ada 11 jurusan gitu kan. Jadi tiap jurusannya itu ada himpunannya masing-masing. Jadi untuk kawan-kawan semua yang ada di sini yang udah lulus di teknik elektro kan, ini teknik elektro semua kan? Takutnya ada yang nyasar gitu kan. Oke, langsung aja perkenalkan, nama aku Bari Indra Putra. Di sini posisinya sebagai ketua himpunan untuk periode 2021-2022. Salam kenal ya. Dari AMB ini sendiri, pertama itu adalah menciptakan iklim internal yang suportif, produktif, dan harmonis. Yang kedua, menjalin relasi dengan seluruh elemen teknik elektro di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang ketiga, mengekskalasi kompetensi sumber daya manusia yang ada di teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Kita lihat lebih lanjut. Jadi di dalam himpunan mahasiswa teknik elektro ini terdapat 5 bidang. Yang pertama ada KRT. Jadi KRT itu adalah bidang kesekretariatan. Terus ada ADPEN, advokasi dan pendidikan. Kemudian ada LIBDAP, yaitu penelitian dan pengembangan. Kemudian ada PSDM. Kemudian terakhir ada Kominfo. Oke, untuk KRT sendiri atau kesekretariatan sendiri itu udah jelaskan segala macam ya. Nanti mungkin disampaikan oleh abang-abang atau para dosen nanti. Oke, lanjut ke bidang LIBDAP, itu penelitian dan pengembangan. Jadi di bidang penelitian dan pengembangan ini itu adik-adik bisa mengembangkan minat dan bakatnya itu di ranah elektro. Jadi banyak kan, jadi kita skill-skill ya. Kalau di teknik elektro itu kita bisa main namanya Arduino. Ada yang udah tahu Arduino belum sih? Tahu ya? Mungkin yang pemaparan dari tim ya, untuk tim robot saya silakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Angger Besokra, biasa dipanggil Angger. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang di program studi Teknik Elektro angkatan 2022. Saya mewakili tim robot Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura akan mempresentasikan apa aja sih yang dilakukan oleh tim robot, terus apa itu tim robot. Nah, tim robot itu sendiri berdiri sejak 2012 dan sampai sekarang masih aktif untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di nasional. Nah, di KRI itu sendiri ada 6 divisi, sedangkan dari tim robot Fakultas Teknik Untan itu mengikuti 2 divisi, yaitu KSBI Broda atau kontes robot sepak bola Indonesia Broda dan kontes robot SAR Indonesia. Nah, ini tampak robotnya. Dia pakai 2 robot. Nah, untuk lomba-lomba sekarang dari 3 tahun terakhir ini online karena kita tahu sendiri kan corona. Nah, insya Allah tahun depan akan offline lagi. Nah, jadi kalau yang kemarin online itu dilakukan di masing-masing kampus. Nah, pas yang tahun ini offline-nya ada di ITS. Nah, yang itu adalah tampilan kameranya, kamera Omni. Nah, yang biasa kalian lihat vlog 360 derajat. Nah, ini foto lapangan sama video robot. Mungkin bisa di-play videonya. Nah, ini video robotnya sedang men-tracking bola. Jadi nggak pakai kontrol lagi, otomatis dia men-tracking bola terus ngejar. Nah, sama kalau mau ngoper nanti dia kayak men-tracking. Saat itu sendiri bertugas buat nyelamatin korban sama madamin api dengan ada rintangan-rintangan sedikit. Nah, ini yang kemarin udah dilaksanain sama tim robot Fakultas Teknik Untan. Kalau kalian pengen lihat video lengkapnya bisa lihat di YouTube Kaklang nanti. Ini beberapa cuplikannya. Nah, kenapa cuma robot SAR aja yang dipajang di situ? Soalnya kalau bawa robot bola tuh gede, jadi susah bawanya, nggak muat. Atau di HMK ada juga info yang biasa. Nah, sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, sebelumnya saya mau izin kepada Bapak dan Ibu dosen dan abang-abang serta kakak untuk menyampaikan apa sih itu tim kapal FT Untan. Sebelum saya masuk lebih dalam, langkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin kawan-kawan di sini belum ada yang mengenal siapa saya sebenarnya ini. Oke, perkenalkan, nama saya Kevin Sebastian Pak. Dan saya di sini sebagai ketua tim kapal Fakultas Teknik Untan. Mungkin kawan-kawan di sini masih bingung ya, apa sih sebenarnya tim kapal itu? Untuk apa sih tim kapal itu? Jadi itulah fungsi saya di sini. Di sini saya akan memaparkan lebih dalam lagi kepada kawan-kawan semua apa sih tim kapal Fakultas Teknik Untan. Jadi sebelum saya masuk, saya tahun ini yang berada di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro. Tapi sebelumnya tim kapal ini merupakan
tim yang dibentuk oleh anggota tim terdahulu. Apa sih anggota tim terdahulu itu? Jadi tim kapal ini terbentuk oleh anggota dari tim roket FT Untan. Kalau tim roket FT Untan, ada yang pernah dengar? Oke. Jadi tim tahun ini tim roket FT Untan itu tidak ada kegiatan lomba. Jadi anggota-anggota dari tim roket ini otomatis bingung kan? Jadi untuk apa tim ini berdiri tapi tidak ada lomba? Jadi semua anggota tim roket memutar balik pikiran bagaimana sih supaya kita memiliki kegiatan untuk mahasiswa. Jadi ini kamera ini mendeteksi ini di sisi kiri dan sisi lintasan nanti itu akan diletakkan buai-buai berwarna merah dan berwarna hijau sehingga kapal selam ini tidak boleh menyentuh ataupun melewati dari lintasan tersebut. Nah, jadi ini adalah beberapa dokumentasi dari pembuatan kapal ACSP atau kapal selam permukaan. Yang saya bisa lihat ini pertama, di situ adalah pemrograman ataupun kodean sensor kamera. Jadi kamera kita program akan mendeteksi buai-buai berwarna merah dan warna hijau. Lalu di sebelahnya dapat dilihat itu contoh dari kapal selamnya. Nampak kan di lintasannya itu ada berwarna merah dan warna hijau kan? Jadi kapalnya itu tidak boleh menyentuh, apalagi keluar dari jalur, tanpa keluar dari jalur. Selain itu juga ada penilaian di bagian estetikanya. Jadi tim kapal khususnya SSP juga ditantang untuk membuat kapal yang secantik mungkin dan semenarik mungkin. Kurang lebih seperti itu penjelasan untuk SSP. Itu dikendalikan otomatis tanpa remote. Kalau RC itu menggunakan remote. Remote yang digunakan itu biasanya memiliki frekuensi 2,4 GHz seperti itu. Di sini adalah beberapa dokumentasi. Yang pertama di situ ada pembuatan simulasi. Jadi dalam membuat suatu kapal kita tuh tidak harus langsung ke produksi. Ada beberapa tahap dan step yang harus dilakukan. Yang pertama yang paling umum adalah pembuatan desain. Kita menentukan berapa sih ukuran tinggi kapalnya, berapa panjang kapalnya, berapa tinggi bagian kapal yang terendam oleh air, itu juga diperhitungkan. Kenapa penting hitungan? Karena dari angka-angka tersebut kita dapat mengetahui seberapa besar kemampuan kapal ini dapat mengapung. Apakah 6 kg dengan massa yang di dalamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Di sini saya Adi Muhammad sebagai perwakilan dari tim robot terbang untuk menyampaikan kepada kawan-kawan apa sih itu robot terbang. Jadi sejarah terbentuknya robot terbang sendiri itu dimulai dari penelitian salah satu dosen kita, yaitu Profesor Seno, untuk pembuatan dari drone pertanian yang bisa menyemprotkan pestisida atau pupuk tanaman untuk membantu para petani dalam melakukan kegiatannya. Tipe multirotor. Jadi multirotor itu memiliki rotor yang banyak. Jadi pada modeling. Jadi biasanya itu dia sebagai hobi mendapatkan pesawat menggunakan rotor. Jadi pengenalan tentang drone. Jadi drone itu pada dasarnya terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada multirotor, yang kedua ada fixed wing. Multirotor seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu memiliki motor atau rotor dengan dari segi kecepatan. Jadi nanti dikasih waktu yang telah diberikan. Kemudian pada divisi fixed wing itu merupakan perlombaan untuk mengirimkan paket ke pada wilayah karantina. Kemudian ada divisi pistol, yaitu mengirimkan barang berbasis pengenalan alamat QR. Jadi nanti ada kamera untuk drone sendiri untuk mendeteksi QR sebagai pengenal. Jadi jika yang terakhir ada airframe, jadi pengembangan tentang airframe atau body dari drone tersebut. Next, ini mungkin kegiatan-kegiatan yang kami lakukan.
Jadi kan karena baru terbentuk tidak banyak yang bisa kami lakukan. Antara lainnya yaitu melakukan simulasi penerbangan. Ini bisa dijalankan videonya. Nah, jadi ini situasi saat kami melakukan. Oke, next. Nah, ini menggunakan simulasi untuk menerbangkan pesawatnya. Jadi simulasi ini sendiri itu untuk mengurangi kecelakaan saat menerbangkan pesawat. Jadi kan kita tidak mungkin langsung menerbangkan secara real karena resikonya lebih besar jatuh atau crash. Jadi kita membiasakan diri untuk melakukan penerbangan menggunakan simulasi. Kemudian kami juga di sini melakukan development teknologi seperti pada divisi perlombaan. Next, kemudian ini mendesain dan membuat remote control. Jadi kami juga melakukan teknologi development tentang remote control. Jadi kami buat sendiri dari nol hingga remote control tersebut bisa dipakai. Kemudian selain kami melakukan simulasi dan pengembangan teknologi, kami juga membuat pesawat untuk latihan. Jadi bisa dilihat ini kami menggunakan mal yang telah tersedia dan menggunakan polyform untuk bahan dari pesawat latihannya. Bisa kamu lihat. Nah ini kemudian setelah pesawatnya telah dibuat, kami melakukan uji coba penerbangan pesawat. Mungkin ini agak kecil ya gambarnya. Atas perhatian kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sama NIM. NIM udah ada kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahdufai. NIM saya D102122103. Saya ingin bertanya tentang dari ketiga tim yang telah dibuat, tim robot, tim kapal, dan tim robot terbang. Bagaimana syarat untuk masuk ke dalam tim-tim tersebut? Terima kasih. Tepuk tangan dulu ya, Bapak. Mungkin bisa dijawab dari masing-masing tim kali ya. Ini kan tentang persyaratan ya kan. Mungkin saya silakan. Mungkin dari tim robot dulu. Gimana sih caranya? Nah, ini kan kita bicara tentang robot ya. Nah, sedangkan di elektro itu sendiri ada umumnya kan yang kalau kalian tahu tuh kan nanti pasti bakal dibagi buat teknik tegangan tinggi sama teknik kendali sama telkom ya. Nah, kalau robot itu sendiri kan lebih ke kendali. Cuman nggak masalah karena saya sendiri teknik tegangan tinggi mengambil jurusannya. Nah, jadi nggak masalah mau dari telkom atau TTL atau kendali. Nah, itu nggak masalah. Nah, nanti kalau pengen tahu kapan jadinya nanti cek aja kita terus pasti bakal kita share kok ke kalian. Mungkin ya. Tadi mungkin saya menjawabkan. Jadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk dapat untuk di tim kapal sendiri sampai dengan Bang tadi, yaitu pantau terus informasi-informasi yang ada. Lalu untuk kriterianya asalnya tim kapal, karena kita lihat dari di sini ya tim kapal itu bisa dibilang jauh kan? Tapi tidak ada masalah, tidak ada batasan bagi mahasiswa untuk mempelajari berbagai macam ilmu ya. Karena di fakultas teknik sendiri khususnya ada 11 prodi. Kalau untuk tim kapal sendiri dia memiliki kriteria itu. Tahun lalu ada 5 prodi yang dapat bergabung dalam tim kalian. Prodi seperti itu, tidak ada batasan bagi prodi manapun, konsentrasi manapun untuk tergabung dalam tim kapal. Yang paling penting adalah poin pentingnya adalah keinginan, kemauan untuk belajar dan tanggung jawab serta komitmennya di dalam tim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
mungkin yang disampaikan oleh Bang Angger dan Bang Rian itu mungkin sudah dibilang sudah cukup jelas. Untuk di tim Lomba Terbang sendiri itu tidak hanya terdiri dari mahasiswa teknik elektro, tapi juga dari prodi lain seperti teknik mesin dan teknik informatika. Dan untuk kawan-kawan di teknik elektro sendiri itu mungkin ada seperti yang telah dijelaskan, ada batasan angkatan berapa saja yang bisa untuk mendaftar. Jadi mungkin sudah jelas yang telah disampaikan oleh 21 22 10 41. Saya dari Kayu Utama. Nah, di sini saya ingin mengetahui secara kakak-kakak dari 3 tim, yaitu tim robot, tim kapal, dan tim terbang. Itu bagaimana kakak membuat sebuah tim, awal mulanya untuk membuat tim itu tersebut. Nah, dan itu bagaimana untuk kayak mengusulkan bahwa ini akan terbentuknya tim gitu, merekrut sebuah anggota. Dan untuk pembentukan tim ini apakah ada perlombaan terlebih dahulu baru membentuk tim, atau membentuk tim dulu baru ada perlombaan dulu? Bisa dengar tidak? Oke, bisa. Terima kasih. Untuk bentuknya tim sendiri itu karena memang di salah satu prestasi itu ada kegiatan atau lomba yang namanya kontes robot terbang. Jadi di fakultas sendiri itu tim-tim yang ada akan didanai pendanaannya jika bisa mengikuti lomba. Jadi ada lombanya, maka tim tersebut bisa memiliki kesempatan untuk terbentuk. Sekian dari saya. Untuk tim kapal sendiri mungkin masing-masing tim punya latar belakang masing-masing lain. Khusus untuk jadi memikirkan bagaimana kita dapat mengikuti suatu kompetisi sebagai mahasiswa. Karena tiket kita sebagai mahasiswa itu banyak musuh. KTM kalian itu berfungsi banyak kan kalian. Jadi bagaimana kita memuaskan masa mahasiswa kita. Jadi dia bikin dilihat di Universitas itu ada suatu kompetisi kapal cepat kapal awak. Dan konsepnya kurang lebih sama seperti roket. Makanya dari keanggotaan tim roket sendiri keputusannya oke kita berubah tim ini menjadi tim kapal. Bukan berarti tim roket ini hilang, masih ada tim roket ini. Tapi untuk kami fokus kami adalah pembuatan tim kapal. Untuk kalau tim roket itu sendiri kan memang udah lama ya. Dulu tuh kita memang fokusnya ke kontes robot Indonesia. Nah, selain kontes robot Indonesia itu sendiri, kita juga ada beberapa kayak riset tentang teknologi itu juga. Nah, terus yang ditanya tadi intinya ya, kalau menurut saya sendiri itu yang pasti sumber daya manusianya. Nah, susah dong kalau diikuti. Saya tambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang masuk materi plastika saya sudah kenal ya. Saya kenalkan berikut juga. Nama saya Elang Gardian Marinjani. Kebetulan saya kaprodi teknik elektro ya. Belum lama, baru sekitar 8 bulan. Nah, tapi saya kebetulan sebagai pembimbing di tim robot. Ya. Kebetulan juga robotika adalah mata kuliah yang saya hasil. Jadi memang pada awal kali kita mulai mengikuti kontes robot Indonesia, itu kita menggandeng expert ya, orang di luar ataupun mahasiswa yang lagi mahasiswa kelas malam ya misalnya, yang punya pengalaman. Karena waktu itu sulit. Kenapa sulit? Untuk membangun suatu tim itu sesuatu yang tidak mudah seperti kita bangun tidur terus sudah jadi tidak. Tapi dilakukan tahap per tahap, pelan-pelan, dan harus terjadi regenerasi. Kenapa sekarang kita sebarkan informasi tim robotkah, tim robot terbang,
tim roket sebelumnya ya, sekarang sudah jadi tim kapal, itu supaya terjadi regenerasi dan ketertarikan kalian terhadap divisi-divisi itu muncul di awal hutan kuliah. Ya. Dalam pelaksanaannya tidak cuma prodi elektro saja, ya. Jadi pernah kita gabung dengan Siskom, pernah kita gabung dengan teknik kimia, teknik informatika, teknik mesin, teknik industri. Jadi multidisiplin. Nah, karena sifatnya berjenjang, maka harus terjadi perekrutan. Di mana atau kapan rekrutan itu? Rekrutan itu kalau untuk yang maba masih belum ya, tapi kita sebarkan supaya nanti di tahun depan kalian sudah siap-siap. Karena untuk rekrut perlu kemampuan, perlu uji apa? Karena itu pada waktu kita mengikuti suatu kegiatan, khususnya di cerita tim robot ya, tim robot pada awal masa kita ikut itu kompetisinya namanya kontes robot Indonesia. Divisinya belum banyak. Pertama yang kita ikuti, kita ikut 2 divisi, yaitu kontes tim divisi kontes robot Indonesia yang sekarang menjadi KRAI, kontes robot Abu Robocon Indonesia. Pemenang dari divisi itu akan ikut pertandingan Robocon internasional. Ya. Kemudian yang kita pernah ikuti juga adalah KRPAI, ya, atau KRCI awalnya, kontes robot cerdas. Jadi namanya itu berganti-ganti ya. Jadi kalau kalian buka di YouTube ada KRCI, ada KRPAI, ada KRSAR, ya, KRSI, itu sama sebetulnya. Cuma mungkin dengan perkembangan waktu namanya berganti. Kontes robot cerdas tujuannya sama, memadamkan api. Ada yang sifatnya beroda, ada yang dalam suatu papan yang di dalamnya ada microcontroller. Microcontroller tipenya adalah Atmega 328. Misalnya ya, yang ahli menunggu. Kebetulan saya mengajar microprocessor juga. Nah, kemudian pada waktu kita desain, ya, supaya bisa dibuat tentu ada dana. Bagaimana coba? Bagaimana dana bisa kita dapatkan? Apakah sulit atau mudah? Dana Lumayan sekali. Sumber dana itu tidak dikasih seperti Pak minta uang dong, tidak. Pak minta uang 100 dikasih 25. Dalam proposal kita 100 misalnya. Ya, jadi pada waktu itu kita atau tim bergerak tidak cuma di institusi, juga cari di luar, di gubernur, di wali kota, ya, di alumni, seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana sistem perekrutannya? Nah, perekrutan itu pasti akan dilakukan rutin setiap tahun sebelum pertandingan, jauh hari sebelum. Setelah pertandingan kontes selesai langsung rombak, ya, dilakukan apa? Ya, training senior berganti, jadi senior tetap berpartisipasi tapi memantau. Sifatnya bukan melindungi, tapi harus mau menyerahkan ilmunya utuh ataupun sebanyak mungkin supaya juniornya lebih mampu kembali membuat robot yang jauh lebih baik. Kesalahan apapun yang dilakukan dalam suatu pertandingan kita evaluasi dan kita perbaiki, itu ya. Nah, sehingga pasti untuk tim divisi lain pun sama seperti itu. Ya, kalau sudah bermain asam garam, tim robot jauh lebih, kan sudah lama ya, jauh lebih banyak. Nah, kita pernah masuk, kebetulan ya, saya itu sebetulnya pembimbing robot KRAI. Tapi investasi robot KRAI itu rata-rata di atas 100 juta. Satu robot saja ya, satu divisi maksudnya. Nah, kemudian karena sifatnya pertandingannya offline,
Kalau dulu kan tidak ada istilah offline online, berangkat kan. Keuntungan pertama adalah tempat pertandingan bisa di mana saja. Artinya mahasiswa akan senang berangkat ke pesawat. Waktu di Bali kita ke Bali. Kalau pertandingan kita ram-ram, jalan-jalan, kenalin finalis. Pertama kali kita ikut robot sepak bola, kita sudah juara pun. Ya, untuk masuk itu kita harus mengalahkan ITB. Ya, tapi saya sendiri sebagai pembimbing waktu itu ya, pertama kali kita itu tim robot kita itu kita pakai sistem kompresor untuk membawa kompresor naik pesawat, untuk membawa baterai naik pesawat dilarang sekarang. Bayangkan sampai sana kita kasak kusuk cari baterai, kasak kusuk pinjam kompresor pada kawan-kawan universitas lain yang mau pinjamkan. Kalau enggak ya robotnya nggak jalan. Gitu. Jadi keuntungan dari mengikuti tim, maka secara tidak langsung anggota tim akan terbiasa dengan masalah. Mau sedikit nambahin, mungkin kan tadi tim-tim di sini kan kerjanya malam ya. Mungkin sebagian kan oh IPK-nya nanti turun gimana dong? Untuk nilai-nilai IPK IPS itu tergantung dari diri sendiri ya. Kita harus juga pandai-pandai manage waktu, ada perkuliahan juga. Dan dosen-dosen pun pasti ngerti lah apakah dengan waktu pelajaran itu pasti mereka ngerti. Apalagi kalau udah kenal sama dosen-dosen pembimbing di tim robot. Gitu ya. Nah terus mau nambahin nih. Nah kalian kan kuliah udah bayar mahal-mahal kan. Nah apalagi sih kalian belajar puluhan juta kayak gini, kalau bukan ikut kayak gini, kalau cuma kuliah doang kan nggak tahu buat apa sih kuliah kalau ilmunya tuh nggak diterapin gitu. Di sinilah kalian kalau pengen nerapin ilmu-ilmu yang kalian pelajari, nah di sini kalian bisa belajar di sini. Nah cuma itu balik lagi ke diri kalian pengen atau enggak gitu. Oke, mungkin itu penjelasan dari ketiga tim dari Gunan, maksudnya dari Elektro ya. Mungkin Angga jelas atau enggak? Gimana jelas? Mungkin ada yang pengen nanya lagi gitu tentang yang cewek ya kayaknya ya, jangan sendiri ya. Ini saya dari 1D102 122 1005. Yang saya tanyakan kepada kakak, misalnya di game robotik ya, misalnya kalau membuat satu robot mencari ide dulu, atau ketika ada event baru mencari ide sih mau robot apa gitu. Nanti pembuatan robotnya dari awal sampai dari bentuk dilombakan biasanya butuh berapa lama sampai robot itu layak untuk dijadikan ke dalam lomba. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan untuk robot itu berapa lama ya? Itu sampai dari awal sampai jadi. Terus, oke? Mencari ide dulu, atau jika ada event atau lomba baru dicari dulu sama berobot apa? Oke, berarti yang tadi pertanyaannya mencari ide dulu, kan? Mencari ide dulu sebelum ada event atau memang udah itu baru cari ide? 90-an suka dari berapa? Nah, kalau untuk gimana tadi cari dulu baru ikut kan. Nah kalau yang di robot itu sendiri kan sekarang ada bagi misi gitu, dan itu yang tahu tuh peraturan-peraturannya berubah kayak dulu dari tahun 2020 robot saya itu nggak punya tangan kayak gini, nggak ada dalam tim korban. Nah kalau terus ada peraturan baru nanti berkembang lagi gitu, kita riset terus baru diterapin masalahnya gitu. Nah terus
kalau misal kayak KSRI ini kan sistemnya hampir sama gitu. Nah, paling kita bisa lagi, nambah lagi. Terus kan semua sistem ini kan nggak terlalu maksimal ya, belum ada titik maksimalnya lagi kan. Nah, itu kita bisa lagi. Jadi kita nggak riset cuma pas ada lomba gitu. Habis lomba kita riset lagi buat persiapan tahun depan. Gimana tahun depan kita bisa menang, bisa masuk nasional lagi, ya bisa pakai anggota juga, khususnya Fakultas Teknik. Mungkin itu. Belum itu mau tambahkan, di sini kan mau ada ide atau akan dulu kan orang dibuat. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Paulidianto. NIM saya 10212210994. Asal saya dari Kabupaten Sanggau. Mungkin ada teman-teman dari Sanggau. Di sini saya ingin bertanya, Pak. Kalau mau masuk himpunan mahasiswa teknik elektro itu ada ketentuan nggak sih semester berapa atau angkatan berapa gitu? Dan apa-apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di dalam organisasi tersebut? Itu aja sudah yang saya tanyakan. Saya di sini mau jawab tadi pertanyaan dari Satrio ya. Gimana sih cara kita join di himpunan mahasiswa teknik elektro? Yang pertama udah pasti harus mahasiswa teknik elektro, itu udah pasti ya. Yang kedua, dari kepengurusan itu kan beda-beda nih, ada angkatan kayak kami kan di angkatan 2018. Nah, untuk kepengurusan berikutnya berarti di 2019. Berarti untuk nanti ini salah satu contohnya ya, untuk kepengurusan di 2019 nanti yang bisa mendaftar itu di angkatan 2020 hingga 2021 ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nih berminat untuk daftar nih ke himpunan mahasiswa teknik elektro, kalian bisa. Coba dibaca ada tulisannya apa? Dibaca. Mik, tolong Mik, dibaca di dalam gelas itu, ada tulisannya apa? Coba Miknya dikasihkan. Mik. Inovatif, profesional, dan berdaya saing. Elektro Fakultas Teknik. Selanjutnya, Ilham, boleh dulu namanya. Nanti kelasnya atau minum di rumah. Teknik elektronik.
Teknik elektrohutan. Profesional dan lain-lain. Yes, yes, yes. Oke, boleh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam budaya Pancasila. Terima kasih adik-adik, tadi sudah mendengarkan pemaparan dari teman-teman ada anak HMD ya, pengguna mahasiswa itu dan tim yang terkait. Luar biasa semangatnya. Luar dikenalkan saya Pak Seno panggilannya ya, Pak Seno, Ketua Jurusan Teknik Elektro. Di sini ada Pak Lang, Kaprodi Teknik Elektro, Prodi Sarjana. Ada dua, kita punya dua program studi. Program studi Sarjana itu S1, itu S2, Profudi. Nah, mungkin berhalangan hadir. Di sini ada dosen-dosennya, dosen-dosen senior yang mantan Kaju Kaprodi juga. Ini Pak Saiful Rahman, silakan Pak Saiful Rahman. Tangan. Ada juga Pak Dedi Suryadi. Di belakang ada, kalau lihat itu ketemu di jalan, mungkin nanti dikira mahasiswa. Hati-hati, itu dosen itu. Nah ya, itu belakang dosen, Pak Pori coba. Nah ini Pak Pori. Itu ada Pak Sandi. Nah, Sandi. Ada Bu Fitria. Ada Bu Eka. Jadi elektro ini macam-macam, ada yang tua, ada yang sedang, ada yang muda. Jadi saya mencoba memperkenalkan jurusan teknik elektro. Ini jurusan teknik elektro Untan ya. Kalau kita lihat ini kurang lebih adalah nanti bingung ini siapa punya tangan duluan ya. Iya. Tolong dibantu ada masih muda. Nah kita punya 6 kelompok kalian ya. Nah, elektro itu cukup luas. Pertama elektroteknika dasar. Ya, elektroteknika dasar. Dalam hal ini yang menjadi ketua kelompok kalian itu Pak Dedi. Nah, Pak Dedi beliau pakarnya, ya, lulusan UGM. Jadi kalau mau suka elektroteknika begitu, nah itu dampak saya ramahnya ya. Kemudian ada kelompok kalian teknik kendali. Nah, saya sendiri teknik kendali, kontrol otomasi industri gitu ya. Pokoknya apa yang mau diotomatisasikan, apa yang mau dikendalikan, nah itu urusan teknik kendali ya. Programming untuk kendali. Ada kelompok kalian konversi energi. Nah itu ketuanya Pak Kohutwi ya. Itu berbicara tentang bagaimana mengkonvert dari energi misalnya matahari menjadi energi listrik, air menjadi listrik gitu. Pokoknya konversi energi ya. Kemudian ada kelompok kalian telekomunikasi. Nah, itu bicara GSM dan sebagainya, antena dan sebagainya. Ini kelompok kalian. Nanti kalian semester 5 itu udah pecah ya. Pilih kelompok kalian. Kalian lebih suka kemana nih? Mau jadi ahli kontrol, mau ahli konversi, mau jadi ahli telekomunikasi atau apa? Pilihan kalian ya. Kemudian ada kelompok kalian sistem dan distribusi tenaga listrik. Nah ini bagian bicara tentang bagaimana mendistribusikan listrik ini ke misalnya ke masyarakat. Kalau kalian lihat jaringan-jaringan tegangan menengah ke bawah itu didistribusi. Kalau untuk tegangan tinggi ada kelompok kalian di sini yang transmisi tegangan tinggi itu adalah kelompok teknik tegangan tinggi. Ya, jadi tergantung kalian sukanya di mana gitu ya. Ya, jadi ada yang mulai semester 1, semester 2 sering-sering naik munculkan diri. Itu suka juga. Akhirnya apa? Kalian tidak sia-sia belajar di kampus. Tidak belajarnya di kafe, belajarnya di kampus. Abang-abang yang kalian lihat tadi itu wah udah pacak lah.
Lingkup kontrol kan 32 dosen tetap. Jadi termasuk S2 dengan sipil. Kita prodi yang kedua dengan sipil karena berdirinya teknik itu dimulai dengan sipil dan elektro. Gitu ya. Total kita 32 dosen. Ya. Ini 10 doktor. Jadi boleh dikatakan dari dulu 31 koma. Kalau itu WK, ya. Udah ada di tempat yang tepat. Ya. Udah ada di tempat yang tepat. Saya lulusan S1 di sini. Saya boleh mimpi S3 dulu tercapai. Itu tidak kalah, ya. Tidak kalah. Saya pernah bimbing mahasiswa S1 di Jerman. Sebenarnya secara kemampuan tidak kalah. Cuma bahasa ya. Jadi mulai semester 1 kalian cari sesuatu yang kalian mampu berbahasa bahasa. Lulus dan saya pastikan kalian akan terbang, ya. Bukan keluar negeri. Nah, kemudian kita juga punya 3 profesor. Kita punya 3 profesor. Yang lain cuma 1, kita punya 3. Total kita ini ada 4 profesor di Fakultas Teknik. 3 itu dari ya, saya salah satunya ada namanya Prof. Ismail Yusuf, itu dari Konversi Teknik, ada namanya Prof. Budi Kurnianto yang tadi kedua Prof. Studi Magister, ya. Ya, dia. Kemudian ada 7 lektor. 7 lektor ini kalau dalam bahasa Inggris sebagai lektor. Ya. Dan ada kita 5 asisten ahli. Itu asisten ahli bahkan lengkap. Nah, masih muda juga. Makanya saya bilang kalau ketemu di jalan jangan bilang kak, tapi boleh juga ya. Masih muda juga. Ya. Nah ini ya, Pak Managa saya ketemu lagi, Pak Managa. Kemudian beliau adalah mantan sekjur sebelumnya. Ini orang lain Pak ya. Baik, kemudian ini kakak yang saya kenalkan tadi ada Teknik Dasar, Konversi, Energi, Sistem dan Distribusi Tenaga Listrik, Teknik Kendali, Teknik Energi dan Telekomunikasi. Sudah saya jelaskan tadi ya. Nanti kita banyak tanya jawab ya. Tanya aja ya. Nanti kalau yang buat pertanyaannya mungkin jangan Pak Wani mau ngasih hadiah. Ya. Kalau pertanyaan bagus gitu. Ini saya lihat kan. Kemudian mau Teknik Kendali Pak Lang. Ini Pak Lang. Pak Budi, ya, Pak Hilda, kemudian Bu Hilda, ini Pak Hendro Vietnam, Pak Lek, Teknik Kendali, ya, kemudian Pak Saleh ini wakil ketua penjaminan fakultas, ya, ya, tapi ini juga sekaligus ketua kelompok. Kemudian Pak Adil Bani sekaligus menjadi kepala lab fisika, ya, kemudian Pak Trias dan Pak Kaiji. Ini kemudian Pak Bungo ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Apakah kalian dalam kondisi terbaik hari ini? Ya, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan sebagai mahasiswa baru dan sampai selesai jadi sarjana. Saya sedikit tambahkan dengan penjelasan yang tadi sudah dipaparkan ketua jurusan kita. Ya, jadi jangan salah nih, bukan kepala jurusan tapi ketua jurusan. Ya, bukan kepala prodi tapi ketua prodi. Kalau lab baru kepala lab. Oke ya. Nah, sedikit saya tambahkan berhubungan dengan bot. Nah, ini yang tadi diinformasikan ke Pak Seno. Jadi kalian kalau ke jurusan, di jurusan itu ada bot yang bisa kalian foto. Ya, di situ menunjukkan keinginan kita di jurusan. Ya, kita ingin melakukan perubahan. Karena itu ada kata-kata yang kita gaungkan, ya. Saya dengan Pak Seno ini inisiasinya Pak Seno, yaitu inovatif, profesional dan berdaya saing. Ya. Nah, saya harapkan nanti ya di bagian penutup nanti di PKMB
nanti kita gabungkan ya. Coba sekali lagi, teknik elektronik. Terima kasih. Nah, ada sedikit tambahan ya, walaupun tadi juga sebagian besar sudah dijelaskan juga oleh Profesor Seno, yaitu tentang struktur organisasi ya. Jadi kalau kita berbicara struktur organisasi, ini saya besarkan ya, biar bisa kelihatan lebih jelas. Ya. Nah ini ketua jurusan. Jadi di bawahnya itu selain nama, gelar nama ada nik, ya, nik yang bersangkutan. Jadi di depan itu tahun, bulan, tanggal lahir, ya. Kemudian tahun masuk jadi CPNS. Jadi pertama kali jadi dosen atau itu. Oke ya, itu sebagai informasi. Sehingga nanti jangan sampai tidak ada mau pilih teknik tegangan tinggi, tegangan listrik seperti, atau TKK. TKK itu teknik kendali komunikasi elektronika. Ya. Tetapi di TKK nanti di semester 7 pecah 3. Ya, ada yang mau mengambil kendali, kebetulan saya ini bidangnya Pak Seno kendali. Ada yang mau mengambil elektronika, nah tadi yang Pak Dedi dengan Pak Selframan itu bidang elektronika. Kalau Pak Womo itu kendali. Ya, di atas ada Bu Fitria itu sistem dan distribusi. Pak Kori masuk dalam elektronika. Kemudian Bu Eka dan Pak Sandi itu elektronikasi. Pak Managam ini dengan ini, ya. Nah, ada sedikit saya besarkan ya biar nampak. Kemudian T3, TTT atau konversi. Tapi bisa juga kolaborasi ya. Jadi kita mengambil penelitian yang berhubungan dengan beberapa kelompok, bisa juga terjadi. Nah yang kedua, ketua kelompok teknik kendali ini Pak Muhammad Saleh dari PPM, ya, Pak Muhammad Saleh. Kemudian yang ketiga adalah konversi energi ini Pak O IP, ya. Kemudian untuk kakak sistem dan distribusi itu Dr. Insinyur Iqbal Fasyad MTK. Nah sekretarisnya Bu Fitria, betul ya. Nah kemudian untuk anak Telkom Pak Janus Markom STMPB, ya. Nah ini Pak Managam yang tadi ada di depan kita, ya. Nah ini Pak Managam. Nah ini kalau tidak pakai masker kayak gini, bukan masker bukan, ya. Nah Pak Managam ini sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jurusan. Jadi kebetulan yang ada di depan kita ini sebetulnya semuanya memiliki kemampuan, dulunya adalah Kajur, Sekjur, Kaprodi, ya. Nah kemudian sekarang kita lihat di lab, ya, di bagian lab ini saya ulangi kembali saja, ya. Nah kepala lab kita tadi ada 8 lab, ya, yang tadi sudah dikenalkan juga Pak Saiful Rahman. Pak Saiful Rahman juga ini adalah di mesin dari elektro, jadi dosen elektro, ya. Kemudian untuk sistem distribusi ini tadi ketuanya sudah saya jelaskan, Pak Iqbal, di sekretaris Fitria di belakang, ya. Kemudian ini Pak Rudi Gianto, kemudian Pak Purharjono. Siapa nih Pak Purharjono? Kenal? Sebagai apa posisinya di fakultas? Wakil dekan 3 bagian mahasiswaan dan alumni, ya. Kemudian Pak Junaidi, Insinyur Junaidi MSIFM. Nah ini sekarang menjadi warek, ya, wakil rektor 4 bidang kerjasama, ya, pernah jadi dekan juga.
Pak Iqbal. Pak Iqbal ini selain jadi ketua jurusan juga pernah jadi wakil rektor kami. Ya. Kemudian satu lagi Pak Zainal Abidin, tadi pagi ada. Untuk Helkom, ketuanya Pak Janus, ini sekretaris MPK. Ya. Pak Fitri, Aleknya, Bu Nersi, Wadek 2, ya, bidang keuangan dan pegawaian. Kemudian Sandi, ya. Nah, kalau untuk teknik tegangan tinggi, ketuanya Pak Managam, ya. Kemudian sekretarisnya Pak Usman Abdul Ghani, ini Kaprodi Teknik Kimia. Kemudian Profesor Rudi Kurnianto dan Pak Daniel. Oke ya. Kemudian ada sedikit informasi yang berhubungan dengan kalian. Kita di elektro ada 2 kartu yang perlu kalian mulai diperoleh pada semester 5. Ya, apa itu? Yaitu keikutsertaan kita pada waktu seminar. Jadi kalau ada mahasiswa senior seminar online, ikutilah. Ya. Nah, buktinya adalah kita, ya, silakan nanti memiliki kartu ini di semester 5. Silakan nanti hubungi di Islam. Ya, kita ikuti seminar. Siapa penyajinya, tanggal seminar nanti ditangani oleh dosen pembimbing. Karena apa? Pada waktu kalian nanti mau mengajukan proposal, entah di semester 7 kah, 8 kah, maka kalian wajib sudah terisi. Ya, sebanyak berapa minimal? 8 kali. Satu lagi adalah kerja praktek. Kerja praktek sudah bisa diikuti di semester 6. Ya, karena syarat SKS-nya ada, yaitu 110 SKS. Nah, sama kartunya harus diisi pada waktu ada mahasiswa senior yang seminar. Silakan ikuti. Ya, kita ikuti dan minimal pun sama 8 kali. Ya, jadi ada 2 kartu ini yang di semester 5 wajib kalian sudah nanti miliki. Ini saya D102122105. Mau apa ya? Saya mau bertanya, kalau tadi kan evaluasi dropout itu harus IPK-nya harus di atas 2 dan SKS harus terkumpul 45. Jika ada salah satu dari IPK sudah lolos atau dimiliki lebih dari 2, sedangkan SKS-nya kurang dari 45, itu gimana Pak? Atau sebaliknya? Oke, baik. Itu Pak lagi ya? Semester 1 mengambil 21. Itu 21. Lulus semua 21 sekali. Semester 2 kita mengambil 21. Berarti sudah 40. Itu loh. Semester 3 kita ngambil 21 lagi, berarti sudah 60. Semester 4 ngambil lagi 21, berarti sudah lebih dari itu. Ya. Jadi memang untuk syarat itu berlaku fix. Kalau tidak terpenuhi, dropout di semester 4. Ya. Kenapa? Kalau di semester pertama kita diberi kesempatan 21 SKS, kemudian karena kita memiliki kekurangan, kita ambil minimal saja lah. Selanjutnya kita ambil 15. Selanjutnya kita ambil 15. Selanjutnya kita ambil 15. 21 tambah 45 jadi berapa? Masih lebih juga. Itu ya, itu logikanya. Jadi logika itu jangan sampai membuat kalian, walaupun mungkin saja terjadi, tapi janganlah. Ya, hindari itu. Kalau bisa kita tidak masuk dalam mahasiswa yang masuk daftar evaluasi. Gitu ya. Kenapa? Dari sekarang sudah mulai diinformasikan. Di semester 3 akan kita panggil. Resikonya adalah pada waktu IP semesternya, SKS-nya tidak cukup, itu akan diblokir syaratnya. Belum bisa buka, mahasiswa lain bisa input, dia nggak bisa input. Maka yang gimana nanti itu ada gelarnya kan?
ada SD, SMP, ada lagi panjang juga IPM, IPU, itu ada kan? Lalu ada ASN, engineering. Nah, sekarang saya mau nanya, nah dari gelar itu, jadi kalau ada yang kuliah, jadi gelar berapa gelar akademik ya? Akademik kalau kalian mau gelar akademiknya adalah ini. Nah, lalu dari selatan juga ada gelar akademik yang tinggi, kerja, ini ada kan? Itu gelar akademik. Lalu ada gelar profesi insinyur di Banten. Lalu ada namanya gelar profesi. Itu profesinya itu ada kualifikasi. Itu sertifikasinya ya, sertifikasi keprofesian. Ada yang nasional, ada perkenalkan Mas Tenang William. NIM saya 1021221066. Saya asal Skadau. Kepanjangan dari IPM adalah Insinyur Profesional Media. betul lah. Betul nggak? Ya, betul ya. Oke, ya jadi itu adalah sertifikasi media nasional. Yang regional itu ada Asia Engineering, jadi ada Asia Engineering ya. Nah itu regional ya. Itu ada bidang dan ada kelompok keahlian dari bidang elektroteknika dasar. Tunjukkan nama lengkap dengan gelarnya. Lengkap dengan gelarnya. Meja dulu, jangan tunjukkan. Pertanyaannya sederhana, saya lebih sederhana lagi. Pertanyaannya adalah Bapak yang ganteng di sebelah kanan saya ini ada di kelompok keahlian mana? Silakan. Ayo deh. Oke, silakan. STMT IPM di kelompok teknik kembali. Ya betul. Benar dengan mudah-mudahan makanya aku langsung. Padahal masalah ini tidak terakhir. Oh ya, biasa. Kedatangan masalah luar biasa. Ya. Kalau gitu kita tanya masalah ya. Kita masalah kasih pertanyaan begitu. Baik, terima kasih. Maaf saya terlambat. Paling sering saya orangnya paling suka terlambat. Karena dia kayak aku terlambat. Baik, kita mau berangkat ke sana. Jadi pertanyaan saya cukup sederhana. Terima kasih dari Anda tadi telah sekali itu memperkenalkan saya, gitu ya, menanyakan ke saya kelompok di Kendali, ya, gantengnya mungkin tidak, gitu ya. Dilihat dari jauh mungkin ya. Jadi dilihat dari 5 km mungkin baru gantengnya. Kalau dikasih tidak. Pertanyaan saya cukup sederhana. Saya minta hanya 3 saja maksudnya, gitu ya. Kalau ada yang saya jawab. Apa nama laboratorium yang ada di jurusan teknik elektro? Hari 3 saja sebutkan. Wah, siapa yang dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abang Abuzaliani. NIM saya D 1021221017. Nama-nama yang ada di teknik elektro itu 3 saja, yaitu elektro dasar, habis itu lab fisika, habis itu lab kendali digital dan komputasi. Yang pertama tadi Pak? Elektronika dasar. Elektronika dasar. Ya. Oke, gimana Pak? Ya. Gimana Pak?
Kan pertanyaan nggak tahu kan? Silakan, karena cukup antusias ya. Sebutkan saja, mintanya 3 lagi ya. Fasilitas yang ada di lingkungan Fakultas Teknik yang berhubungan dengan bidang akademik. Oke, baik. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Abraham Sayyidar Mananya. Ini 1021 1210 fasilitas yang tersedia yaitu perpustakaan, lab, dan laboratorium ya, perpustakaan. Salah satu lagi saya jawab saja ya. Baik, mungkin kan PKMD yang masih berkenalan kampus ya. Nama ketua kelompok saja ya, nama ketua kelompok untuk laboratorium teknik dengan tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Diki. Saya D1021221006. Ketua kelompok teknik tegangan tinggi, Insinyur Managam Raja Tugu STMT IPM. Oke, berarti kalau bisa tidak terkenal kan? Ya, terima kasih Mas Ray. Berikutnya saya minta ini Pak Puri, Pak Sanisi untuk melanjutkan nama salah satu nggak apa-apa, tanpa gelar pun nggak apa-apa. Salah satu profesor di teknik elektro. Ini nggak pasti ya? Karena yang saya mengatakan saya lanjutkan 10122102. Pertanyaannya kan sebutkan satu nama profesor di Fakultas Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektro kan. Profesor Dr. Ing Senode Panjaitan STMT IPM. Oke, berikutnya Mas Amang, Puri ganti dulu. Oke, jangan Pak malu. Masih lancang. Oke, pertanyaan saya sangat sederhana. Sudah kenal ketua jurusan teknik elektro? Loh. Kenal? Yang mana? Nah, kalau Kapoldinya? Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan NIP dari ketua jurusan. Belum selesai. NIP ketua jurusan teknik kimia. Enggak, NIP teknik elektro. Ya. Perkenalkan, saya Syarifah Aulia. NIM saya 1021221101. NIM Bapak Profesor Dr. Ing Senode Panjaitan 1975507162001210001. NIM atau NIP? NIP. Hah? NIP ya. Ditanya Pak, itu keadilan apa? Sesuai dengan usaha.
Nomor itu apa? Profesi. Tapi itu kan ada pertanyaannya, oke. Nomor itu pegawai, Min nomor itu mahasiswa nih. Oke, selamat. Silakan Bu Fitria. Nanti Pak Jainal, silakan Pak Jainal. Masuk, Pak Jainal. Mumpung pas tiga lagi nih. Pak Jainal suruh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan pertanyaan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ya. Masih bersemangat atau tidak nih? Semuanya ada yang masih belum kenal nama saya? Nama lengkap saya siapa? Fikri. Oke. Saya sekarang di jurusan mana? Di Prodi. Oke, maksud saya bidang apa? Nah, yang saya tanyakan itu bukan saja ya. Saya mau nanyakan ketua kelompok dari sistem distribusi itu siapa? Ya, harus tahu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfidan, tim saya D10221012. Nama dari Ketua Kelompok Sistem dan Distribusi Tenaga Listrik adalah Dr. Insinyur M. Iqbal Arsyad MT IPM. Oke. Terima kasih. Nah, ini berdatang Prof. Dr. Eng Ismail Yusuf. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Prof. Mail sendiri, saya tengah, kemudian Pak Dr. Ferry sini jadi Dr. N.I.N. Oke, pertanyaan berikutnya, Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini udah kenal saya kan ya semua ya? Siapa nama saya? Saya dari kelompok ahli yang mana? Nah, kalau pertanyaan dari saya gampang. Berapa jumlah dosen yang ada di kelompok ahli telekomunikasi? Yang sudah nggak? Oh belum? Udah? Stiker enggak? Yang lain? 1, 2, 3. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Ardana Pangestu Asari. NIM saya 10212211081. Jadi jumlah dosen di Fakultas Teknik itu ada 33. Pertanyaan saya, jumlah dosen yang ada di kelompok keahlian telekomunikasi. Telekomunikasi itu ada 3. Benar nggak? Salah. Yang lain siapa yang mau jawab? 1, 2, 3. Kalau tebak aja nih. Ya, ganti pertanyaan. Kalau gitu, apa ya? Di kelas ini, di kelompok keahlian telekomunikasi siapa aja selain saya? Selain perkenalkan, nama saya Justina Rosalapeta, nama saya D1021221084. Yang dosen yang selain BK dari telekomunikasi adalah Pak Sandi. Oke, terima kasih. Last one ya, bagaimana? Last one. Selamat pagi. Udah kenal mungkin ya, jalan. Nanti kenal. Nanti kalau di kelas ya nanti gitu. Jadi tugasnya untuk apa? Buat pertanyaan ya. Yang belum ditanyakan apa? Nah, ini dilempar dulu. Yang belum ditanyakan apa? Yang belum ditanyakan. Ayo. Yang belum ditanyakan. Nah, ini ditanya, tidak tahu jawabannya. Kemudian ditanya apa yang belum ditanya juga tidak tahu gitu kan.
Apa? Ayo. Ya. Yang belum ditanyakan. Kalau dosen teknik elektro berapa? 32. Karena lagi. Apa? Udah dijawab. Oke. Pertanyaannya ada dua lah ya. Konsentrasi teknik elektro ada berapa? Satu pertanyaan. Ada satu. Ada berapa kelompok kalian maksudnya? Oke, kelompok kalian. Tadi ada ini ya? Siapa? Ini. Yang mana nih? Oh, ini. Saya D102122123 dua aja kan Pak keahlian. Makasih. Salah. Oke. Tidak hanya dua. Ganti pertanyaan. Oh, ganti pertanyaan. Tidak bisa. Oke, mana? Ada. Perkenalkan, nama saya Umid Fadila Abbas. Nomor saya D0021221100. Istri Pak Ismail 1. Dari bisa jawab pertanyaan dari saya. Kita ketahuan juga kayaknya dosen ini bakal susah nilai. Tapi ganti pertanyaan. Jadi Ganti, nggak boleh pertanyaan sama dilempar yang lain. Oke, siap-siap masalah. Konsentrasi nggak yang tadi? Konsentrasi. Kita nyebut kelompok kalian tadi penjelasannya. Kelompok kalian ada yang ada di teknik elektro. Ini sudah tadi. Perkenalkan, nama saya Daris Dudianto, NIM D10212211089. Kelompok teknik elektro ada 3. Ya, siap. Apa aja? Sorry, sebutkan. Kendali telekomunikasi. Enggak benar lah ya. Jadi kelompok kalian ada 3 sistem distribusi, kemudian kendali, kemudian pemerintah. Nanti di bawah konsentrasi apa kalau kalian masih ada lagi gitu ya. Apa aja Pak? Nanti tanya sama Kak Prodian tahu kaji gitu. Kelompok kalian ada 6, ya. 6. Jadi belum tepat tuh. Atau gini deh pertanyaan. Nah, apa ini Pak? Ulang ya. Pertanyaan saya. Sebutkan moto teknik elektro. Ini udah dapat tadi belum? Perkenalkan, saya Eko Arifin Siandi. NIM saya 1021221093. Moto teknik elektro adalah inovatif, profesional, dan berdaya saing. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teknik elektro kan? Oke, terima kasih. Kita masuk ke adik-adik semua. Pertama, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang begitu hangat. Dan pada hari ini, tepatnya sejak hari Senin kemarin, adik-adik ini masuk dalam keluarga besar Universitas Tanjung Pura. iPhone 13 Pro saya ganti tadi gambarnya saja. Berapa jumlah guru besar
yang ada di jurusan teknik elektro. Atau lebih tepatnya berapa jumlah guru besar yang pernah ada di Fakultas Teknik Elektro? Nah, coba siapa angkat tangan? Berapa jumlah guru besar yang pernah ada di Teknik Elektro? Jurusan silakan. Gap ujung. Perkenalkan, nama saya Haris Sudianto, NIM D102 122 1089. Jadi jumlah guru besar yang ada di Fakultas Teknik Elektro adalah 32. Salah. Ya. Guru besarnya apa? Salah. 3. Salah. Ya. Salah ini saya. Yang tadi jam 3 yang mana? Yang 3 tadi dijelaskan dalam hal ini 3, yang betul 3, tapi yang pernah ada 4. Satu orang itu almarhum 3 bulan setelah beliau mendapatkan gelar profesor. Jadi ini yang benar ya. Selamat ya, ini iPhone 13. Satu, dua, tiga. Oke, cukup. 1, 2, 3 ya. Siap pertanyaannya? Siapa yang cepat? Angkat dari 3 ini, angkat tangan ya. Ya. Oke, berdiri tegak. Siap? Angkat tangan duluan ya. Oke. Nah, yang kan tadi udah saya ngomong apa? Oke. 1, 2, 3. Tanpa melihat nentek kalian, sebutkan NIM kalian. Ini mana ya? Yang mana tadi? Hah? Yang ini? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Kamila Britania. NIM saya 102122. NIM saya D1021221067. Oke, silakan lanjut. Oke. Jadi 8 Rimon. Ini lah di kelas kau tuh kan ada jelas. Saya makan. Oke, terima kasih. Teknik Elektron. Oke, terima kasih. Yang 11 harus dua ulang. Tanganin kepala ya. 1, 2, 3. Harus diam. آمين اللهم نشكرك ونستعين حمدا يغفر الله ويغفر ذنوبنا يا ربنا لك الحمد من بعد الجلال والذكر وعظيم سلطانك يا أول الأولين يا آخر الآخرين ذا القوة المتين الرحمن والساكن يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا جامع جميع الأحوال والآفات وتغفر لنا من الحاجات وتطهر لنا من السيئات
فترفعنا عندك على الدرجات وتبلغ الآيات من جزء الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد ونزية في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو والحساب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Dah, jalan. Sini habis. Pelan-pelan. Gak apa-apa, sini pun apa-apa. Jangan putus, jangan putus. Nah, dia. Jangan putus, jangan putus. Ya. Oke, makasih ya. Makasih, Pak. Apa nama depan? Apa nama depan? Yang pertama ini pada
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Demikian guys, aktivitas pelaksanaan PKKMB yang merupakan pelaksanaan kegiatan hari terakhir di Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Yang suka dengan konten kami, silakan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.